sedikit ambil belajar. Saya tidak pernah sekolah Indonesia atau belajar kamus atau kursus bahasa Indonesia, tapi hanya mendengar, alhamdulillah bisa cepat hafal. Sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah selalu dipimpin dan diarahkan, diberikan masukan oleh para habaib, para kiai, dan alhamdulillah bisa mendapatkan banyak ilmu, dan saya bisa menjadi atau membawa yang bermanfaat. Pasti ada kekurangan selama saya berada di Indonesia, pasti ada kesalahan, karena saya bukan maksum. Yang maksum hanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu kita bersalah, tetapi kita harus selalu merasa bangga ketika kembali daripada kesalahan, taubat daripada kesalahan. Kalau kita orang bersalah itu wajar, karena kita manusia. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang yang terbaik di antara yang bersalah yang selalu bertobat. Saya tidak pernah merasa malu ketika minta maaf kalau ada satu hal yang khilaf, atau hal-hal yang tidak dibenarkan, atau hal-hal yang menantang tangan dengan kebiasaan atau tradisi di Indonesia. Saya sering dipimpin oleh para habaib, para kiai, dan alhamdulillah saya bisa selalu berusaha mencari yang terbaik untuk kebersamaan dan kebersatuan kita. Yang penting kita bisa terjadi berbeda pendapat di antara kita, tetapi tetap kita satu hati, rapat sehati kita, rapat saf kita, dan saling menghormati. Kita harus mencontohi dan mengikuti bagaimana para imam-imam kita, antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Walaupun guru dan murid kami berbeda mazhab, berbeda pandangan, tapi saya tidak pernah mendengar Imam Maliki protes sama muridnya Imam Syafi'i, atau sebaliknya. Bahkan Imam Syafi'i membawa sebuah kata mutiara yang saya selalu hafalkan dan selalu saya depankan. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul sawab. Pendapatku benar bisa jadi salah, pendapat orang lain salah bisa jadi benar. Kalau kita bisa mengikuti mutiara Imam Syafi'i ini, insya Allah tidak ada perbedaan yang bisa membuat permusuhan di antara kita. Sebenarnya perbedaan itu sunnatullah. Jangan harap ada satu saat semua kita bersatu pandangan, bersatu pemikiran, dan bersatu ilmu. Justru perbedaan itu menunjukkan kekayaan ilmu, dan semakin mendalami, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmu kita, pendalaman dalam perbedaan, pendalaman dalam berbeda mazhab, akan semakin berkurang mengingkari perbedaan itu. Yang suka dan selalu mengingkari perbedaan karena dia kurang ilmu. Tapi kalau dia mendalami ilmu, pasti akan dia mengetahui barangkali yang saya sampaikan benar, tapi belum tentu orang lain yang bisa kita pandangi salah, belum tentu pandangan dia salah, bisa jadi benar. Barangkali ayat yang saya terima atau hadis yang saya sampai atau saya dapat ilmunya, dan dengan dasar ayat dan hadis itu yang saya jelaskan, belum tentu hadis itu bisa sampai ke fulan bin fulan, atau ayat dan hadis yang dibawakan oleh orang lain yang bisa berbeda pandangan, belum tentu ayat itu atau hadis yang saya bisa mendapatkan ilmunya. Dan menurut saya, perbedaan di antara para a'immah dan ulama mendahulu kita bukan berbeda kitab sunnah. Kitab mereka Al-Quran, sunnah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perbedaan, kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Berbeda memahami isi Al-Quran dan isi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu jaminan selamat dari fitnah, dan menurut saya sekarang kita di zaman fitnah, dan semakin terlihat fitnah ini. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Sambil Rasulullah menceritakan fitnah itu akan siang dan malam menimpa umatku, kata Rasulullah SAW. Tidak ada habisnya. Bahkan membuat orang bingung. Taj'alul halima hayran. Orang yang selama ini bijak, orang yang selama ini pintar, orang yang selama ini berilmu justru menjadi bingung terhadap apa yang terjadi.
Makanya salah satu jaminan selamat dari berbagai macam fitnah, al-ismatu bil kitabi was sunnah. Ismat atau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada ajaran para guru, para ulama kita. Kita rapatkan saf-saf kita bersama ulama, melayani ulama kita, berkhidmat. Mungkin kita sebagai masyarakat umum banyak kekurangan ilmu kita, tapi insya Allah dengan niat ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berkhidmat kepada ulama, mencintai ulama, mendekati ulama, melayani ulama, insya Allah menjadi wasilah kita terampuni semua dosa kita dan Allah maafkan kekurangan kita. Apalagi kita tahu sudah ratusan para kiai, para ulama, para habaib, para syarifah, para niai yang meninggal dunia di tahun ini. Ini sebenarnya menjadi ujian, dan kehilangan ulama berarti akan tersebar dan terbuka lebih luas fitnah-fitnah yang akan datang. Kenapa? Karena adanya ulama menjadi wasilah keselamatan kita dari fitnah. Dan semakin kehilangan ulama, semakin fitnah itu berbesar. Makanya jamaah sekalian, jangan bosan kita datangi ke majlis ulama kita. Karena ini perlindung buat kita, perlindung iman kita, perlindung akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam dan zaman perlombaan dan global fitnah berbagai macam, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Tapi kalau kita sering menghadiri, makmurkan majlis ilmu, majlis zikir, jangan kita manusia saja yang membutuhkan majlis ini, malaika saja, malaika yang suci, yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, mereka selalu haus majlis ilmu dan majlis zikir. Sampai Rasulullah SAW menyatakan para sahabatnya, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Kalau kalian bertemu dengan taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Sahabat tanya Rasulullah, apa itu taman surga di dunia ini? Rasulullah SAW menjawab, majlis ilmu dan majlis zikr. Dan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha يبحثون عن حلق العلم وحلق الذكر فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم. Allah memiliki malaikat yang tugasnya cuma keliling di bumi, tapi keliling bukan ke mall, bukan ke pasar. Mereka keliling jalan-jalan kemana? Mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Karena itulah kebutuhan mereka. Ketika malaikat bertemu dengan majlis ini, mereka mengajak malaikat yang lain untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Dan selama Anda berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir, berarti Anda di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang sering masuki surga Allah di dunia, insya Allah dijamin masuk surga Allah di akhirat. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, saya jujur saja bingung apa yang mau saya bahas ini. Pas saya ketika masuk di sini bertemu dengan wajah-wajah ulama kita, para kiai kita, saya merasa malu. Orang-orang yang kecil ilmunya, baru-baru saja belajar bahasa Indonesia pun berbicara di depan para orang tua kita ini, yang ilmunya jauh lebih besar dan saya yakin jauh lebih suci dan mulia di sisi Allah daripada saya. Tapi aduh ya Allah, berat sekali saya bisa berhadapan dengan mereka, mendapatkan kehormatan, penghargaan bagi saya yang sangat berharga bagi saya, bisa di hadapan para kiai, para guru tercinta. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu, dan menurut saya bukan ilmu yang saya sampaikan, cuma hanya saya ingin sama-sama kita belajar. Karena saya tidak ada ilmu yang saya bagikan, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak punya apa-apa. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saya berkeinginan dan bercita-cita selama saya berada di Indonesia, saya hanya ingin satu saja, mewujudkan dan membangkitkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada orang tanya, keinginannya apa? Saya tidak ada keinginan apa, hanya meniru Nabi Muhammad SAW. Apapun yang saya hadapi, saya hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dalam ujian, dalam hari sehari-hari, dimanapun saya berada, saya selalu berusaha meniru Nabi Muhammad SAW, meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, meniru perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana SAW rahmatan lil alamin, bagaimana SAW membawa akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan hanya karim, tapi lebih tinggi daripada karim, azim, sangat agung akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang meniru akhlak Nabi Muhammad tak mungkin tertipu, tak mungkin tertipu. Dan kita semua para hadirin, kita termasuk mewakili Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya para ulama, para kiai, para asatiz, para da'i, kita semua berdakwah. Tapi dakwah kita dakwah bil hal. Mungkin kita berkurang ilmu kita, tidak bisa dakwah bil maqal, tidak bisa menyampaikan kata-kata ilmunya, tapi kita bisa dakwah bil hal dengan perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, bagaimana menjadi orang yang lembut, bagaimana bisa membagi bermanfaat, bagaimana bisa menjadi berguna bagi orang lain, bagaimana membahagiakan orang lain. Kasih sayang kepada binatang saja ada penghargaannya dan pahalanya di dalam ajaran Islam. Binatang saja diberikan kasih sayangnya, apalagi kalau kita berikan kasih sayang kepada manusia. Dan setiap apapun yang saya hadapi, selalu saya bandingkan ujian yang saya dapat dengan ujian Nabi Muhammad SAW. Dan selalu saya mendapatkan pelajaran jauh lebih besar daripada ujian saya adalah ujian Nabi Muhammad SAW. Makanya saya terima ujian yang saya dapat adalah dengan ringan dan tenang, ikhlas. Kenapa? Karena selalu saya fikirkan ujian Nabi Muhammad SAW. Saya ditusuk, Nabi SAW sudah berkali-kali ditusuk, sampai patah giginya, luka kepalanya, berdarah tubuhnya. Saya belum patah gigi saya, paling sedikit ditusuk sama orang yang tidak dikenal. Apalagi dibilang gila, ini memang banyak sama orang gila. Saya pernah membaca cerita seorang khalifah bertemu sama orang gila di tengah jalan. Biar kita bandingkan orang gila zaman sekarang sama orang gila zaman dulu. Dan khalifah melihat orang gila ini di tengah jalan, dia tanya sama orang gila, melihat miskin mungkin cari makan sana sini. Ditanya sama si khalifah, mau diajak bercanda, main-main sama orang gila itu. Bagaimana hukum? Ma hukumus sariq? Bagaimana hukum orang-orang yang mencuri? Kata orang gila, kalau yang mencuri karena dia lagi betul-betul ada kebutuhan, atau dia melakukan hal ini karena kebiasaan, hobi mencuri, istiqomah, suka mencuri. Kata orang gila itu orang harus dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri itu, tukang maling itu, karena dia kelaparan dan dia betul-betul lapar, tidak punya kecukupan untuk dia dan keluarganya, terpaksa dia mencuri untuk kebutuhan keluarga. Disitulah yang dipotong tangannya adalah khalifahnya, bukan orang yang mencuri. Orang gila hebat. Kenapa? Karena tugas khalifah menutupi kebutuhan mereka. Kalau dia mencuri karena terpaksa, karena lapar, berarti yang dipotong tangannya siapa? Khalifah, bukan orang gila itu. Subhanallah, beda orang gila zaman dulu sama sekarang. Ada satu kejadian, sudah lama, mungkin sudah sekarang 5 tahun. Dan saya banyak belajar daripada takdir.
Dan subhanallah, di dalam takdir ini banyak rahasia yang kita tidak bakal tahu mana yang terbaik di balik takdir itu. Tapi yang saya selalu percaya, kalau ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, pasti itu baik. Kalau Allah yang menentukan, tidak mungkin Allah menentukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin awal zahirnya nampaknya buruk, tapi di balik keburukan banyak hikmah dan kebaikan. Saya pernah keluar dari musalla di Jakarta, hilang mobil saya. Padahal ada penjaga, ada security, ada satpam. Tapi subhanallah, satpamnya nampaknya ketiduran. Dia habis salat, buru-buru selesai langsung keluar dan tidur di depan mobil. Dan habis salat saya keluar, saya lihat dia tidur, saya tidak mau ganggu, tapi mobil saya pun tidak ada. Saya berbaik sangka mungkin adik saya, mungkin ada supir atau siapalah. Karena kawasan itu di satu juga pesantren kami di Jakarta, dan ada CCTV. Dan dilihat dari CCTV ada 4 maling mencuri mobil. Dan subhanallah bisa mereka bongkar mobilnya, hidupkan mobilnya, menjalankan mobilnya, tapi si satpam ini Masya Allah tidurnya khusyuk. Dan sama sekali bergerak, tidak merasa apa-apa. Habis saya sudah meyakinkan mobil saya dicuri, saya berdoa. Bahasa Indonesianya, ya Allah, kalau orang ini mencuri ini, betul-betul dia lagi butuh untuk dirinya dan keluarganya. Jadikan mobil saya ini mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ampunilah dosanya. Tapi ya Allah, kalau seandainya maling ini maling istiqomah, ya Allah, mudah-mudahan pencurian ini menjadi terakhir baginya. Bukalah pintu taubat dan ampunilah dia. Beberapa hari kemudian saya terima telepon dari Metro Jaya, Polda Metro Jaya, untuk menyampaikan mencuri sudah berhasil ditangkap karena terlihat jelas di CCTV, dan diminta untuk saya bertemu dengan mereka. Ketika saya bertemu dengan mereka, dan mereka minta maaf sama saya, dan polisi melaporkan mereka sudah berhasil di dalam beberapa bulan mencuri 35 mobil. Langsung saya bilang sama polisi, berarti karena ini doa yang kedua, maling istiqomah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan terbuka pintu taubatnya. Dia minta maaf. Saya bilang, kalau minta maaf sama saya, tidak ada urusan sama saya. Kamu minta maaf sama Allah. Yang saya hanya harap satu, jadilah orang yang diridhai oleh Allah dan bertaubat. Semua kita tidak terlepas dari salah. Makanya Allah membukakan pintu taubat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu, ketika apapun musibah, saya selalu berdoa, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Apapun yang terjadi, anak saya sakit, istri telepon nangis-nangis, saya ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hilang mobil saya dan saya pastikan melihat di layar CCTV-nya dicuri, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya difitnah, saya berkali-kali dituduh Wahabi. Saya begitu mendengar, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada habaib barakiai, ayo antum harus bicara, bela diri antum. Aduh, sudah tidak usah capek kita setiap orang bicara, masa kita harus respon? Udah biarin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, assalamualaikum. Sampai pernah ada orang datang, saya tidak kenal, tapi nampaknya marah terhadap saya. Tidak pernah saya ketemu, tidak pernah saya kenal, datang ketemu di hadapan saya, di depan banyak orang, marah-marah, dia caci maki. Aduh, kamu munafik ini, apa itu Wahabi apa? Saya diam aja. Begitu saya melihat wajahnya
matanya merah, marahnya luar biasa. Saya langsung tunduk. Saya tidak mau lihat wajah yang orang lagi emosi dan marah. Dia masih saya diam. Begitu saya tidak dengar suara, berarti sudah habis bicara kan? Saya baru angkat kepala. Sudah selesai Pak? Sudah. Assalamualaikum. Pulang. Setiap orang caci maki kita, hina kita, berbicara macam-macam. Kalau kita balas, dia balas. Kita balas, dia balas. Ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya bermasalah, fitnah. Bisa ke polisi. Macam kenapa? Islam sudah mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita umat Islam. Kita umat yang terbaik. Nabi kita nabi yang terbaik. Akhlak nabinya akhlaknya yang teragung. Masa kita kalah sama orang-orang lain? Kita semestinya mencontohkan nabi kita, mencontohkan Al-Quran, mencontohkan Islam yang menjadi agama yang adil, agama yang sempurna, agama yang mulia dan agung. Jangan perilaku kita membuat kehinaan terhadap Islam. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan sekali-kali caci maki orang kafir. Coba Allah melarang kita jangan caci maki mereka, supaya mereka dengan kebodohan yang mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul terapkan Islam, terapkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi damai. Jangankan hidup kita damai, lingkungan kita damai, negeri kita damai, hati kita akan damai. Tenang, ibadah kita nikmat, khusyuk, indah, dan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi perilaku kita membuktikan cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Subhanallah, yang hilang mobil saya Innova. Sebelum dipertemukan mereka dalam hitungan berapa hari, Allah gantikan 2 mobil yang lebih mahal dan lebih mewah, CR-V dan BR-V Honda. Saya berpikir subhanallah, hilang Innova tergantinya Honda. Gimana kalau yang hilang istri saya? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini direkam ya? Jangan direkam ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sungguh kita banyak bisa belajar dari takdir. Banyak kita bisa belajar dari takdir. Sampai saya mendapatkan keyakinan tidak ada sesuatu yang terjadi pasti atas izin Allah. Ketika saya ditusuk, saya tenang, alhamdulillah. Pas saya berdiri, saya tidak sadar ini tusukan. Saya pikir orang hanya mendatang atau apa. Saya tidak berpikir apa-apa. Pas begitu saya berdiri, ada pisau di tangan saya. Karena tadi masuk ke cukup dalam, ambil 5 cm. Saya persilakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus tak pernah saya lepas kalimat ini dari apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Kenapa? Apa makna kata alhamdulillah? Bukan alhamdulillah karena dapat musibah, bukan. Bukan alhamdulillah karena anak kita sakit. Alhamdulillah bukan karena dicuri mobil kita. Alhamdulillah atas wafat guru kita atau kiai kita, bukan. Tapi kita masih berkenan memuji Allah walaupun Allah memuji kita. Itu inti daripada ucapan alhamdulillah. Kita masih berkenan, masih cinta, masih mau memuji Allah. Dalam istilah, ya Allah ini ujian darimu, alhamdulillah, segala puji bagimu. Kita masih bersedia memuji Allah, dan itu yang paling berat. Kita berkenan memuji Allah di saat senang, di saat santai, di saat bahagia. Tapi yang paling berat, kita masih mau memuji Allah di saat susah.
Makanya ucapan alhamdulillah merubah doa. Afdalud doa alhamdulillahi rabbil alamin wa afdaludz dzikri la ilaha illallah. Dan kata alhamdulillah bukan hanya doa, tapi pujian. Bahkan sering saya berkata, kalau ada orang ingin memuji Allah, tapi dia tidak faham mana kalimat-kalimat yang indah dan sempurna untuk memuji Allah. Saya belum hafal Asmaul Husna, saya belum hafal kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa memaknai pujian kepada Allah. Saya tidak pandai berkata pujian kepada Allah, kalimat-kalimat yang paling indah dan sempurna. Terus solusinya apa? Jangan khawatir, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin rutin dan diseringkan, itu sudah mewakili segala pujian. Karena kata alhamdulillah, al-alif wal lam lil istighraq. Ucapan alif lam alhamdu mewakili segala pujian dan segala kalimat yang terindah dan tersempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah mewakili semua kalimat yang terindah dan tersempurna. Bahkan Al-Fatihah, saya tidak pernah melepaskan wirid Al-Fatihah dari habis subuh sampai terbit matahari, tanpa batas jumlahnya, rutin. Dan saya tadi ketika bertemu dengan Yai Umi Ding Ayu, dia menyampaikan saya rutin menjaga wirid Al-Fatihah. Semenjak beliau dengar dari YouTube salah satu ceramah kami mengenai surat Al-Fatihah, dan dia menjaga wirid. Mudah-mudahan nanti Umi sekalian subscribe YouTube-nya. Ya, antum juga sekalian, jangan nonton YouTube tapi tidak subscribe, like dan share. Sekalian promosi Pak Kiai. Subhanallah, beliau menceritakan banyak kejadian ketika dia istiqomah menjaga wirid surat Al-Fatihah. Dan hanya saya jawab kepada Ummu Ning Ayu, arafti falzami. Ini ahli tasawuf ya'rifuna hadhihi al-kalimah. Orang sufi dia tahu kalimat itu apa maknanya. Arafta falzam. Kalau sudah tahu dan sudah bertemu hakikatnya, sudah bertemu keindahannya, dan bertemu dan terbuka rahasianya, falzam, istiqomahkan. Dan itu wasiat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Hudzaifah?" Qala, "Asbahtu mu'minan haqqan." Saya pagi hari merasa keimanan yang sebenar-benar iman. "Inna likulli qawlin haqiqah, fama haqiqatu qawli?" kata Rasulullah SAW. Setiap perkataan itu ada hakikatnya. Apa hakikat dan dasarmu berkata ini? Sampai dia bisa merasakan keindahan surga, bisa menampakkan surganya di depan mata. Dan ketika dia ceritakan kepada Rasulullah SAW hakikat daripada iman yang dia rasakan, Rasulullah SAW menjawab, "Arafta falzam." Kalau sudah tahu, jaga, istiqomah. Al-Fatihah bukan hanya surah Al-Quran, dia surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang paling sempurna dalam Al-Quran. Bahkan ketika turunnya suratul Fatihah, turunnya suratul Fatihah dalam membawa cahaya. Bahkan setiap bacaan suratul Fatihah itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu adab yang saya pelajari ketika membaca suratul Fatihah, tidak boleh, dan sempurna adabnya, tidak boleh disambungkan ayatnya demi ayat, harus diputus. Ayatnya satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.